Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita malam ini, Sujiwo Tejo, Kania Sutisna Winata, Adi Prayitno, Angelia Rizky, Abdur Arsyad. Suara di 2024 mau kemana nih Pak? Udah tahu presidennya siapa belum Pak? Saya ingin sekali-sekali presiden itu tidak dari Jawa. Rizal Ramli atau Dahlan Iskan? Oh itu Dahlan Iskan jelas. Dahlan Iskan. Kenapa yang gini Bapak begitu cepat memilih? Itu dia. Tapi kalau aku lihat dari tadi Adi, kelihatannya Pak JK nggak terlalu suka rapat ya. Saya juga rapat, tapi hasilnya saya sudah simpulkan sebelum rapat. Saya jadi wakil presiden 2 kali ya, zaman PSB dan Pak Jokowi. Lebih enak yang mana sebenarnya? Ya, sosok yang satu ini beberapa kali menjadi menteri dan 2 kali menjadi wakil presiden. Langsung saja kita akan mulai Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sosok ini lahir di bumi Watampone 80 tahun silam. Menjadi sosok penting di balik perdamaian Indonesia dan GAM. Tumbuh menjadi pengusaha yang kompeten, tapi sayangnya gagal menjadi presiden. Banyak orang yang bilang bahwa beliau ini adalah kingmaker-nya politik Indonesia. Tapi nyatanya beliau adalah ketua Palang Merah Indonesia. Mungkin karena beliau tahu bahwa politik butuh banyak darah. Beri sambutan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, apa kabar? Gimana Pak? Baik? Semangat untuk Q&A kali ini sudah pemanasan? Sudah. Pemanasan Q&A atau pemanasan 2024 Pak? Nah, ini menarik sekali karena Pak JK ini adalah salah satu politikus yang sangat berpengaruh suaranya. Nah, ngomong-ngomong suara di 2024 mau kemana nih Pak? Pengaruhnya? Mau ke rakyat aja. Mau ke rakyat. Udah tahu presidennya siapa belum Pak? Ya Pak Tejo yang lebih tahu. Silakan duduk Pak. Nah, ada 9 box yang nanti akan kita sama-sama tampilkan. Bapak boleh memilih salah satu dari box-box yang sudah ada. Sebelum itu Kakak Yohana, saya penasaran. Bapak Yusuf Kalla ini sepatunya masih sepatunya yang Pak JK itu, yang dulu itu? Oh sekarang masih. Itu masih ada capnya tuh JK. Cibaduyut. Masih itu. Boleh ditunjukkan? Masih. Benar nggak tuh Pak? Masih. Oh iya, JK Collection. JK Collection. Coba dulu. Kayak beneran tuh nggak perlu flexing emang. Oh gitu ya. Silakan Bapak memilih untuk kotak yang pertama. Kalau angka yang terbaik kan 9 yang tertinggi. Tuh pertanyaannya apa? 2024, tepuk tangan dulu dong. Pak, Bapak tidak mau revisi ya? Nggak mau revisi, nggak boleh direvisi. Kita langsung pertanyaan kuncinya. Kalau 2024 seperti tadi kotaknya, yang cocok kriterianya seperti apa Pak JK? Pertama leadership yang kuat, punya pengalaman, punya kecerdasan, kemudian punya integritas, track record. Ya, kita tidak memilih orang per orang, tapi siapa yang memenuhi ini? Kalau kita bicara konteks 2024 Pak, gitu, Bapak tuh diyakini masih punya pengaruh besar untuk ikut menentukan arah koalisi, pasangan capres-cawapresnya nanti siapa. Tapi Bapak mengakui dulu sebagai kingmaker, Bapak merasa masih punya power ya Pak ya untuk Saya ikut. tidak merasa itu. Tidak merasa kingmaker Tidak merasa tadi. punya posisi seperti itu, yang terhormat seperti Ya itu. cuma banyak orang datang aja gitu saya. Makin nggak merasa makin kingmaker Oh, gitu loh. ya? Iya. Kayak orang Justru ikhlas orang-orang makin ini nggak datang, merasa kan? makin ikhlas. Kalau Bang, kalau misalkan Bapak JK emang kingmaker, maksudnya bisa menganalisa Menentukan. apa segala macam seperti yang Bapak katakan tadi. Apa yang terjadi pada waktu Bapak gagal menjadi presiden tuh? Apakah Bapak tidak tanya kepada diri sendiri atau bagaimana pada waktu Iya. itu? Sudah difikirkan awal gagal. Oh gitu. Nah, gini. Waktu maju sudah tahu kalau gagal. Hanya karena saya ini wapres menang 2 kali itu selalu
tidak ada partai. Oh, iya. Selalu profesional saja. Hanya diminta. Saya tidak pernah minta, hanya diminta. Sama dengan Pak Jokowi, waktu sama-sama kan lumayan lah. Pertumbuhan rata-rata 6% di atas ke atas, ada 5-6% lah kan. Maksudnya kalau ditemenin Pak JK pertumbuhan naik gitu. Waktu Pak Jokowi dengan Pak JK naik 6%. Begitu Ya, maksudnya gimana? Nah. lumayan lah. Bapak adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Golkar. Ini lebih didengarkan Bapak atau mungkin ketum yang sekarang, Pak? Ya tentu kan saya sudah bukan ketua, pasti yang didengar ketuanya. Bener ya itu ya Pak ya? Ya cuma kadang-kadang ketuanya konsultasi juga dengan saya. Gitu. Tapi itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan nih Pak JK. Kalau kita ngeliat rekam jejaknya Pak JK ini kan jadi wakil presiden 2 kali ya, zaman PSB dan Pak Jokowi. Kalau diiris rata-rata lebih enak yang mana sebenarnya? Kalau waktu zaman SB, ya saya dengan Pak SB sejak awal sudah ada perjanjian tertulis. Sebenarnya Pak Ibu Mega juga ngajak, cuma tidak bilang, gitu kan. Kalau kita kan orang daerah harus jelas, itu mau atau tidak. Yeah. Nah, jadi bukan enaknya, berat justru. Ya. Lebih berat mana? Tapi ada konflik of interest. Yang baiknya ada fokus kita kerja. Kalau Pak Jokowi semuanya umum-umum dan yang beratnya rapat terlalu banyak gitu kan, karena semua dirapatkan bersama-sama gitu kan. Ada konflik of interest nggak Pak sebagai pengusaha, latar belakang pengusaha kan Pak? Jadi kan perlu diketahui juga kan Bapak latar belakangnya itu awal mulanya sebagai saudagar gitu, kemudian sukses. Seberapa besar itu latar belakang? Saya 35 tahun bisnis baru jadi wakil presiden. 35 tahun Jadi bisnis ya Pak? duluan usaha saya baru pemerintahan kan. Ya. Jadi perusahaan sudah jalan, bukan perusahaan baru. Ya. Jadi tidak ada interest saya hanya memakai interest saya, jalan aja seperti biasa. Oke. Kalau Jadi ditinggalkan ya? Ya, kalau dijawab hitam putih kira-kira lebih enak SBY atau lebih enak zaman Jokowi ini Pak Hitam JK? atau putih? Jadi waktu Pilih hitam atau putih? Kalau menurut truk enak zaman Pak Harto. Enak zamanku. Enak zamanku. Kalau menurut truk itu kan enak zamanku. Gimana Pak JK? Hitam atau putih? Etika pejabat ada rahasianya. Jadi tidak boleh membicarakan sesuatu yang sudah terjadi kan. Karena begini Pak JK, waktu zaman SBY ada satu kata-kata yang menarik selalu dimunculkan oleh Pak JK ya. Di zaman SBY itu ada kalimat yang selalu diulang, lebih cepat, lebih baik. Nah, di zaman Pak Jokowi itu nggak diulang. Ini apakah jadi kode bahwa di zaman SBY lebih bagus ketimbang di zaman Jokowi, kira-kira begitu? Istilah lebih cepat, lebih baik itu muncul tiba-tiba saja dalam suatu kampanye. Jadilah itu sampai sekarang cuma itu saya kira tagline dari seluruh pemilihan presiden yang sampai sekarang masih ingat. Tapi Betul. Jadi kalau sekarang ini karena lebih banyak keputusan bersama untuk hal tertentu, walaupun presiden menentukan terakhir kan. Jadi harapannya keluar banyak, jadi agak ansik kita habis waktu untuk rapat gitu kan. Gitu ya Pak. Tapi kenapa setiap presiden kok kapok punya wakil presiden Pak JK? 2 Pak kali SBY periode yang pertama aja. Yang kedua udah enggak dengan Pak JK. Pak Jokowi juga. Apa karena kapok? Karena saking cepatnya gitu. Oh, kalau Pak Jokowi jelas karena wakil undang-undang dasar kita hanya boleh 2 kali. Jadi Kalau yang walaupun pertama? Pak Jokowi mau tapi tidak bisa. Kalau dari yang pertama Pak SBY apa yang disampaikan waktu itu? Beliau minta calon Golkar coba usulkan 5. Wah, saya tersinggung, ketua Golkar saya baru kenapa mesti 5 calon ini kan. Setelah itu saya putuskan tidak perlu, kita jalan sendiri. Gitu aja sebenarnya. Tapi bukannya kedekatannya waktu Pak SBY dipecat oleh Bu Mega, seingat saya yang jemput Pak SBY itu Pak JK. SBY itu tidak dipecat.
Dia Mengundurkan diri. mengumumkan dia mundur. Oke. Pada saat kita sidang kabinet dia tidak hadir. Di luar dia bikin konferensi pers bahwa dia mundur dari kabinet. Saya lihat tiba-tiba Ibu Mega sedang dikasih memo oleh ajudannya. Kemudian saya lihat di handphone saya wartawan bahwa Pak ini SBY mengumumkan mau keluar dari kabinet. Setelah itu saya kunjungi ke kantornya. Kenapa Bapak keluar? Dia bilang ada kesempatan saya bantu. Kalau saya ada kesempatan, dia kesempatan tolong dibantu. Oke. Oh berarti ini ya kan ya yang terus rumah Denpasar Raya, rumah dinasnya Pak JK tiba-tiba udah kosong barang-barangnya padahal belum mundur. Pak JK udah beres-beres mau cabut. Berarti sama Itu lain kong lagi kali kong ininya. sama SBY. Enggak? Betul, setelah itu berapa lama setelah itu kira-kira 1 bulan. Iya. Ajak saya, namanya orang mau naik pangkat juga dari kan. Oke, kita setuju. Ya, karena saya setuju setelah ajukan surat Ibu Mega, saya mundur juga. Nah, karena itu malu dong tinggal di rumah pemerintah, kita suruh mundur. Jadi Tapi sudah disiapkan sebelumnya gitu. Itu intinya gitu Iya, ya. Jadi kalau karena rumah tahu, udah kosong. karena rumahnya sudah kosong. Sudah Jadi di kardus-kardus itu. ya, memang belum diketahui umum. Saya sudah menyatakan ke Ibu Mega bahwa mundur. Oke. Iya, iya. Oke. Tapi karena niatnya begitu ya saya angkat barang-barang lah. Ya, tapi Pak JK nih ingatannya luar biasa sekali ya Pak. Masih Iya. ingat ya detil-detilnya gitu ya Pak ya. Juru kunci, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, kalau misalnya nih ada pemimpin atau mungkin menteri yang kemudian menyampaikan kebijakannya justru membuat takut masyarakat, menurut Bapak gimana? Justru bukan tegur karena saya tidak punya kewenangan lagi menegur menteri, tapi saya sampaikan ke para menteri, jangan begitu. Presiden pun saya bilangin bahwa tidak boleh pemimpin itu pesimis di muka rakyatnya. Karena kalau bidang ekonomi itu pesimis, mengatakan besok ada masalah besar, ada krisis besar, nanti orang pada ketakutan. Boleh memberikan bahwa kita harus hati-hati, kita harus berbuat yang begini, tapi jangan mengatakan besok akan kiamat ekonomi, besok akan masalah resesi, dunia akan begini. Ternyata kan tidak. Ya, karena saya tulis juga di koran itu, tidak benar ini. Ada respon nggak Pak dari teguran yang Bapak sampaikan tadi? Responnya seperti apa? Misalnya menteri yang ditegur oleh Bapak tadi, responnya seperti apa? Ya, responnya tidak langsung bahwa tegur saya terbuka gitu kan. Ya gimana lagi, saya kan tidak bisa panggil dia menteri. Ya. Saya pernah baca Presiden pidato ya kita harus jangan kasih takut rakyat, nanti ada orang marah. Saya tidak tahu, mungkin saya barangkali dibilang nanti saya marah. Oh gitu ya. Bapak merasa tersindir dengan... Tidak, justru saya bangga bahwa dia dengar saya punya kritikan. Oke, tepuk tangan buat Pak JK. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya yang dipilih oleh Pak JK. Nomor berapa Pak? Mungkin Di bawahnya aja 8. 8. Oke, kita buka box nomor 8. Diplomat. Ini adalah terkait dengan kiprah seorang Yusuf Kala untuk peran-peran diplomasi ya. Panelis silakan, Abdur mungkin. Kenapa? Apakah mungkin di masa Bapak apakah tidak sempat untuk mendamaikan Papua, Pak? Bukan tidak sempat, karena Pak Jokowi mengumumkan bahwa dia akan tangani Papua sendiri. Akan datang tiap 3 bulan ke Papua. Tapi tetap jalan, saya tetap ke, contohnya habis berpresiden, saya tetap ke Afghanistan, saya tetap ke Thailand. Mereka minta, bukan saya minta. Nah, tapi seandainya dikasih mandat untuk terjun langsung menangani perdamaian di Papua. Apa yang dilakukan, Mbak? Apa yang akan sekarang dilakukan, Pak? Kalau di Papua? Oh, itu rahasia juga itu. Biar negonya jangan ditawar duluan. Nah, Begini Harus dirahasiakan. caranya. Kalau ingin mendamaikan sesuatu, harus mengerti persoalannya. Kedua, harus mengenal kedua belah pihak. Contoh di Papua. Papua aja artinya
kita harus kenal baik, kenal ya dalam negeri, luar negeri. Seperti di Aceh. Karena kita tidak bisa berunding dalam negeri, maka kita berunding dengan luar negeri. Pimpinan luar Di negeri. Helsinki ya? Hah? Helsinki. Helsinki. Tapi mungkin Yohana boleh aku tarik lagi Boleh. nggak? Ngomong-ngomong soal Israel, kan ada perpecahan juga antara yang pro Piala Dunia sama ini masih sakitnya masih ada. Nah, harusnya ditanganin gimana kalau Pak JK ada waktu itu? Harusnya. Memang ini agak lucu juga. Palestina sendiri tidak soal, kita lebih mempersoalkan daripada orang Palestina. Jadi sering orang mengatakan undang-undang dasar. Coba baca undang-undang dasar. Alinea pertama, kemerdekaan adalah milik semua bangsa. Dan semua berhak kemerdekaan. Untuk itu penjajahan harus dihapus di muka bumi ini. Kalau dihapus bumi ini ada dua cara, perang dan damai. Cara damai, sudah perang tidak bisa maka cara damai yang harus kita lalui kan. Di alinea keempat mengatakan Indonesia kita harus ikut serta dalam ketertiban dunia dengan cara kemerdekaan dan perdamaian yang abadi. Jadi tetap dua cara selalu. Pak, tapi adakah cara lain gitu untuk menyelesaikan masalah kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang kemarin ya Pak ya? Kan kita secara resmi mendaftar Pak sebenarnya sebagai penyelenggara gitu ya, bahwa kemudian di akhir tidak jadi gitu dengan berbagai kontroversi gitu seputar tidak batalnya Indonesia sebagai penyelenggara. Adakah sebenarnya cara lain Pak gitu sebagai juru damai ya Pak, cara lain untuk supaya kita bisa keluar dari kelumit pada saat itu? Kalau 1 tahun sebelumnya mesti ada cara lain. Kalau 3 bulan lagi tidak ada lagi cara lain. Iya. Ya. Artinya kalau 1 tahun sebelumnya cara lainnya apa Pak? Cara lain seperti ini sebenarnya kan banyak kan negara ada beberapa seperti kemarin Piala Dunia ada 2 negara. Nanti pernah Piala Dunia Jepang dengan Korea. Tapi waktu itu kita mengatakan kita sanggup sendiri. Sebenarnya percaya diri itu waktu kita berhasil menyelenggarakan Asian Games. Iya. Kita harga diri naik, kita Olimpiade pun kita sanggup laksanakan. Iya. Saya ketua pembina waktu itu, ketua Betul, pengarah kan yang melakukan itu. Iya. Artinya ketika kemudian ada yang mengeluarkan statement 3 bulan menjelang itu nyari gara-gara ya Pak ya? Ya tidak bisa lagi berubah. Maksudnya. Ini saya minta pendapatnya Pak JK gitu. Nah, makanya dalam konteks ini mestinya pertama presiden itu kalau melihat para pembantunya yang mendahului presiden begitu, baiknya diapain, Pak? Kalau yang kelihatan sedih itu cuma Pak Jokowi rasa-rasanya. Yang lain nggak kelihatan sedih, Pak. Ini kan bingung kita melihatnya. Tapi waktu Pak Jokowi ngomong itu, jangan campur aduk politik sama kelihatan bebannya. Betul. Jangan campur gemeter, kelihatannya ada beban dari nggak tahu siapa itu Pak. Ya, gitu. Ya sulitnya karena semua sudah taken kan. Pemerintah pusat sudah tanda tangani bahwa setuju dengan daerah pelaksanaan juga sudah setuju tanda tangani ya. Tapi kemudian ini kan bagi presiden saya kira yang dia sangat khawatirkan dan sangat katakanlah mungkin malu yaitu trust. Tapi kembali ke diplomasi. Ya, nah ketidakamanan itu misalnya di Papua muncul KKB begitu Pak. Yang kemarin ada Pilot Susi Air diculik juga. Nah itu menurut Bapak solusinya seperti apa sih Pak? Solusinya 2 selalu operasi militer atau negosiasi. Selalu aja itu, tidak ada cara lain. Apa yang membuat negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini selalu gagal dan tidak berhasil? Negosiasi tentu ada win-win. Orang Papua bisa gubernur di Jawa secara hukum. Kalau di Papua, orang Jawa, orang Bugis tidak bisa gubernur di Papua, harus orang Papua. Orang Papua menganggap bahwa kita merampok kekayaan Papua. Padahal kita lebih banyak memberikan anggaran ke Papua dibanding apa yang kita ambil dari Papua. Sekarang saya kira pendapatan Freeport dan gas kurang lebih dari yang didapat oleh pemerintah kurang lebih 40 T. Anggaran yang kita berikan ke Papua itu 85 T.
Jadi lebih banyak. Kalau itu jelaskan, saya jelaskan itu bupati diam semua orang. Nah, ini begitu banyak uang dikasih, cuma Anda korupsi, saya bilang. Kita jelaskan, Anda korupsi semua, Anda kaya semua, bupati, gubernur. Dan benar kan? Nah, Anda yang kita kasih duit, bukan sebaliknya. Pengertian teman-teman di Papua begitu. Nah ini harus dijelaskan terbuka, diberikan hitungannya. Ini yang kadang-kadang tidak diberikan penjelasan. Baik, kita akan lanjut ke box selanjutnya. Nomor berapa Pak JK? Silahkan dipilih. 1, 2, 3, 3 lah. 3, oke. Ada play or pass? Mau Play or pass? Pas. Pas aja ya, oke pas. Ternyata Pak JK juga ada takut juga menjawab pertanyaan di box ini. Oke lanjut, selanjutnya. Sekali. Kita pilih box nomor Ya, karena sudah 9, yang 1 sekarang. 1. Apa di balik 1? Kita lihat. Satset, oke. Satset. Ini sangat JK sekali ya. Pak JK ini dikenal sangat cekatan satset di setiap pergerakannya. Entah itu jadi wapres atau mungkin jadi menteri. Yang pasti kerjanya itu cepat sekali. Silakan. Kalau nggak salah, benar atau nggak, waktu gempa Padang itu Pak JK ya, yang ini. Nah, itu sangat-sangat cepat. Itu setahun sudah pulih kalau nggak salah. Kok bisa cepat gitu pada waktu itu Pak? Ya karena waktu itu di teratur daerahnya, apa masalah di daerah itu? Oke, rumahnya yang rusak. Oke, kalau begitu kasih yang kurang, segera semen apa yuk kerja sendiri, ini uang, kita percaya. Harus selesai dalam 6 bulan sendiri, panggil sendiri. Tak usah bikin birokrasi macam rapat demi rapat. Saya sama sekali langsung putuskan aja. Tapi kalau aku lihat dari tadi Adi, kelihatannya Pak JK nggak terlalu suka rapat ya. Atau sebenarnya dasarnya itu ya nggak suka rapat aja. Ulang-ulang kan, sekarang lebih banyak rapat nggak zaman. Karena rapat itu apa sih jeleknya Pak? Gitu. Saya juga rapat, tapi hasilnya saya sudah simpulkan sebelum rapat. Oke, kita masih punya banyak sekali box yang nanti akan kita kulik-kulik tentang sosok Yusuf Kalla. Kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kita akan langsung lanjutkan. Pak JK memilih nomor yang mana? 7. Masih banyak. 7, baik. Keponya plus 62. Nah ini langsung saja. Kira-kira selama Bapak menjabat, ada nggak perasaan nggak enaknya gitu Pak selama menjadi wakil presiden? Baik, silakan Pak JK menjawab. Yang tidak enaknya itu jarang ketemu cucu, jarang ketemu anak, karena selalu pergi-pergi dan ini. Yang tidak ada juga seperti itu, ketemu teman, terpaksa dibatasin, ya terlalu lain. Walaupun saya masih terbuka lah gitu. Itu tadi penanya pertama ya, yang kepo. Kepo nomor 2, ada lagi? Oke, silakan. Gimana sih di samping menjadi pemimpin negara yang baik dan juga gimana dari Pak JK tuh biar bisa jadi pemimpin keluarga yang harmonis tuh kayak gimana? Terima kasih. Baik, silakan Pak JK. Ya, saya memisahkan dengan tegas antara urusan negara dengan urusan keluarga. Gitu aja. Anaknya Pak JK tidak ada yang jadi wali kota? Hah? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Angel. Kira-kira kalau misalnya Bapak ini lagi sibuk, kan Bapak ini pemimpin, kemudian juga seorang bisnismen juga. Dan kesibukan Bapak ini ada konflik di dalam rumah tangga nih Pak. Kira-kira konfliknya itu yang bisa membuat istilahnya sedikit ada di dalam keluarga itu mungkin pertengkaran atau apa. Sering nggak Pak kayak gitu Pak? Alhamdulillah enggak, karena istri saya juga mengerti tugas saya. Kedua, ya kita memang sejak awal sekeluarga diajar oleh bapak dan ibu saya untuk hidup sederhana lah. Keluarga saya juga keluarga semuanya bisnis, jadi
ada dia mampu sendirilah jalanin hidupnya, tidak pernah. Tapi Bapak setuju nggak sih kalau misalnya ada istri pejabat yang kemudian memamerkan gaya hidup mewah atau flexing? Kalau Bapak tanggapannya seperti apa dengan fenomena yang saat ini sedang tren tuh Pak? Ini sudah masalah mendekati konflik gap karena akibat gap sosial. Zaman dulu ibu-ibu pakai mewah-mewah tidak dipersoalkan. Tapi kalau sekarang ibu pejabat pakai tas Hermes sudah musuh masyarakat. Anak-anak pejabat sekarang pakai mobil mewah musuh masyarakat. Istri pergi ke luar negeri jalan-jalan sudah dianggap seperti musuh masyarakat. Ya, jadi itu bukan karena tidak karena terjadinya ada gap sosial. Baik, sudah ya untuk Kepo Plus 62 kita akan buka box selanjutnya yang lebih menarik. Pak JK silakan pilih. Yang paling di atas saja lah, 2. Oke, kita buka di balik box nomor 2. Who am I? Itu bukan? Kali ini saya akan berikan kepada para panelis, silahkan dimanfaatkan. Boleh ya Pak? Kita akan tanya-tanya lebih dalam tentang Pak JK. Boleh. Oke, langsung saja. Mungkin Pak Tejo memulainya. Pak JK pernah ingat nggak bahwa saya pernah mendukung Pak JK tahun 2009? Pernah ingat. Ya, dan saya tidak bersumpah atas nama Tuhan. Tapi saya bersumpah atas nama ibu saya bahwa saya tidak terima duit apapun dari Pak JK. Iya, betul. Nah, tapi yang terjadi waktu itu sore lain, saya diketawain banyak orang, ini saya baru buka. Iya. Karena mereka nggak percaya bahwa saya nggak terima duit dari Pak JK. Ini gejala apa, Pak? Kenapa politik kok selalu hubungannya sama duit? Apa yang terjadi di Indonesia? Kan ada politik pasca bayar, Pak. Enggak, saya sampai sekarang nggak dapat. Berarti mantap sumpahnya. Tapi itu nggak dipercaya. Ada hal-hal tertentu yang tapi kadang-kadang juga berlebihan. Ada tidak nggak sih Pak politik itu yang lillahi ta'ala ingin masuk surga tujuannya? Mendukung orang tanpa pamrih misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Saya waktu itu jangan tersinggung, Pak. Ini penting ya, ini penting sebenarnya. Jangan tersinggung Pak JK. Saya nothing to do dengan Pak JK waktu itu. Saya nggak tahu programnya apa. Tapi yang penting waktu itu saya ingin sekali-sekali presiden itu tidak dari Jawa. Itu just about itu. Iya. Makanya ketika beliau orang Makassar, saya dukung tanpa duit. Nggak dipercaya sampai sekarang, malah diketawain. Kalau begitu yang berikutnya kita harus pilih yang Arab berarti. Nah, tapi menarik juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Tejo ya, bahwa Mbak Tejo memilih karena out of the box, bukan dari Jawa. Nah, Pak JK sendiri gimana nih sebagai orang Timur nih Pak ya? Bahwa Bapak pernah menyatakan bahwa butuh ratusan tahun ini mungkin ketika presiden itu harus bukan orang Jawa. Apakah benar demikian Pak? Saya katakan 100 tahun. 100 tahun ya? Artinya tahun 2045 nanti setelah itu. Kenapa? Karena nanti suku itu tidak penting lagi. Sekarang pun sudah mulai. Contohnya saya Bugis. Tidak ada lagi anak saya bisa bahasa Bugis. Tidak ada lagi. Karena istri saya orang Minang. Jadi di Indonesia bahasa Indonesia. Lama-kelamaan juga bahasa daerahnya akan terancam punah sih memang iya, ya. otomatis saja. Kalau kita saling memanggil. Pak, dari tadi sudah bicara soal politik, saya tuh cuma pengen tanya satu hal, Pak. Bapak senang tidak PSM juara Liga? Senang sekali. Kenapa? Iya, saya tahu Bapak pernah jadi ketua PSM. Iya. Kemudian PSM 20 tahun tidak pernah juara. Enggak. Iya, akhirnya juara tahun ini. Lalu kenapa PSM itu, kenapa dia tidak punya stadion sih, Pak? Abdur, justru itu keren, nggak punya stadion tapi bisa jadi juara daripada banyak stadion tapi batal jadi tuan rumah. Iya dong. Bukan tidak punya, dibongkar stadionnya. Tapi kan jadinya nggak punya juga Pak. Baru kira 3 tahun tidak punya. Stadionnya dulu itu stadion nomor 1 setelah GBK. Andi Matalata ya? Iya. Nah ini sekarang stadion itu menjadi kecil dibanding stadion yang ada. Oleh gubernur, ini mau dibikin lebih besar, lebih bagus. Dibongkar. Tapi begitu dibongkar ada masalah gubernurnya. Gubernurnya minta maaf, masuk di KPK, masuk penjara. Jadi terbongkar lagi urusan ini.
Jadi akhirnya tidak ada stadion mainnya di Prepare 150 kilo. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih banyak box yang harus dibuka oleh Pak JK. Silakan Pak, tinggal di deretan tengah nih. 4, 5, 6, pilih yang mana Pak? 5. 5, Iya. kita buka nomor 5. 2 sisi. Oke, Abdur silakan ini. Apa saja isinya? Baik, yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo? Wah, susah itu pilihan. Lanjut, Abdur. Yang kedua, Airlangga Hartarto atau Luhut Binsar Panjaitan? Yang lebih ngaruh di Golkar? Hah? Golkar. Ya jelas dong Airlangga, dia dipilih. Oh ya, karena ketua umum ya. Dia dipilih. Ya. Berikutnya, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto? Saya memilih orang berdasarkan kriteria. Saya tahu sih. Terakhir, Rizal Ramli atau Dahlan Iskan? Oh itu Dahlan Iskan jelas. Dahlan Iskan. Kenapa yang ini Bapak begitu cepat memilih? Itu dia. Tidak ada. Ya, harus Tidak ada dijelaskan. kebingungan. Langsung aja. Rizal suka marah-marah, tidak jelas. Tidak jelas sesuatu sudah marah gitu. Marah tanpa dasar. Sampai sekarang Pak masih marah-marah? Termasuk Masih marah? marahin saya terus, tapi saya marahin juga dia. Terima kasih. Nah, kita akan masuk ke box selanjutnya ya. Tinggal 4 dan 6. 4. 4? Ya. Oke, 4. Macule-cule, Bapak. Main-main. Main-main. Nah, ini adalah bahasa Bugis dari Bahasa permainan. Bahasa Bugis, macule-cule. Nah, ini juga kabarnya Ibu Mufidah ini pernah meminta Bapak untuk kursus vokal ya, Pak? Nah, Zaman dulu kan kalau ada acara-acara masing-masing pejabat disuruh naik nyanyi. Saya pikir sudahlah pilih lagu Bengawan Solo. Masa saya tidak hafal? Ternyata saya hanya hafal kalimat pertama. Yang berikutnya sudah bingung saya. Langsung. Gimana misalnya Pak? Hah? Gimana nyanyinya Bengawan Solo? Ya Bengawan Solo. Riwayatmu ada riwayatmu ini. Itu aja. oh, tepuk tangan. Untung ada menteri langsung naik mendampingi saya melanjutkan itu. Ini adalah tebak lagu. Nah, Bapak silakan menebak judul lagunya dan juga nanti melanjutkan liriknya. Oke. Saya tahu. Senja di Kaimana. Nah, itu aja. Lanjut, Pak. Maka selalu kau menang selalu senja indah senja di Kaimana. Seiring surya meredupkan sinar di kau datang ke hati berdebar. Tepuk tangan. Judulnya apa, Pak? Senja di Kaimana. Lagu Tapi saya tidak romantis. pernah nyanyi. Kita akan langsung ke box Terakhir. yang Terakhir. tersisa. Langsung undang sosok satu ini di Woi. mana Pak JK bisa menjadi juru kunci hatinya. Langsung saja kita akan sambut Ibu Mufidah Kala. Ya memang ini Pak, Metro sengaja biar rumah tangga rusak ini emang. Mulai mengajari untuk tidak Selamat malam Ibu. Oh ini Wih. Mala namanya. Ibu, selamat malam. Halo, selamat Hei. malam. Silakan duduk Ibu Mufidah. Sedikit. Ibu Mufidah apa kabar?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mama udah bilang mau datang. Saya diundang nih ke sini tiba-tiba, enggak tahu saya. Oh. Oke. Apa sih arti seorang Bu Mufidah Kala bagi Pak JK? Hati-hati. Dia orang yang mendampingi dengan segala keadaan baik atau susah. Dan ibu dari anak-anak kita dan juga menghadapi dan menghidupi. Nah, Ibu Mufidah, bagaimana sosok seorang Yusuf Kala di mata Ibu sampai sekarang? Ya baik, cukup baik. Baik sekali. Tapi kok sambil lihat Pak JK takut gitu, Bu? Nggak diterima. Bener ya, Bu? Susah diterima Pak JK? Ditolak. Kenapa sih ditolak? Orang Minang, mesti cari orang Minang juga. Karena saya bersaudara 11. 10 laki-laki, jadi saya sendiri perempuan. Jadi itulah orang tua ya harapkan saya sendiri kembali ke Minang gitu. Tapi Pak JK gigih ya Bu ya, terus gigih mengejar. sekali. Gigih. Ibu, Apa yang paling Ibu ingat dari kegigihannya Pak JK pada waktu itu? Iya. Apa? yang paling gigih Bu, apa Bu? Yang tak terlupakan. Ibu akhirnya terenyuh. Saya tidak terenyuh. Oh, tidak. Tidak terenyuh, tapi akhirnya menerima Iya, Bu. akhirnya menerima. Akhirnya, Apa alasan Ibu menerima Pak JK waktu itu? karena kasihan sekali. Oh, kasihan. Masa jemput saya kalau saya kuliah, dia jemput naik motor, naik Vespa. Malah dia mau bonceng saya kan nggak mau. Nanti betul-betul saya mau sama dia gitu. Takutnya orang tua bilang gimana ya. Jadi saya imbangi saja. Dia jemput, saya nggak mau naik. Jadi dia turun dari Vespanya. Ikuti saya aja, dorong gitu. Oh gitu, tepuk tangan dong. Bayangkan 2 kilo itu jalan kaki sambil bawa Vespa. Ada juga taktiknya. Yang susah bukan dia sebenarnya, bapaknya kan. Jadi bapaknya guru agama Muhammadiyah, kepala sekolah. Jadi saya datang ke rumahnya kalau kira-kira 5:30 sore. Jam 6 maghrib. Saya langsung azan. Azan di rumah. Jadi untuk memberi kesan sama bapaknya, bahwa saya juga orang rajin salat gitu kan. Nah, selesai. Ya, tapi dulu waktu kemudian mendekati Ibu, memangnya benar iya tidaknya itu harus menunjukkan seperti kertas warna merah dan warna hijau. Kalau merah nggak diterima, kalau hijau lanjut. Benar begitu Bu ya? Situ coba pilih katanya, ini ada kertas hijau sama merah, mana yang suka. Saya tidak tahu, tentu yang hijau lebih bagus kan. Pura-pura daripada dia tahu. Betul. Nggak tahu, kan dia tanya aja. Jadi dia gembira sekali kelihatan. Terus, hore kita. Terus dia keluar, maaf ya saya keluar. Rupanya sudah ada teman-temannya di luar menunggu naik dokar, naik apa itu. Ya. Tahu. Berarti Ibu nggak revisi, artinya Ibu juga cinta dong? Iya. Oke, nah Ibu tuh kalau manggil Pak JK apa sih? Kalau di rumah Bu panggilan sayangnya dari dulu sampai sekarang? Dulu panggil Ucu aja. Ucu? Ucu tuh dari Yusuf gitu? Namanya iya. Masih? Sekarang panggil Papa, karena anak-anak semua Papa. panggil. Oh iya, karena cucunya ini namanya Mala ya? Cucunya. Halo Mala, apa kabar? Baik. Baik. Mala kalau manggil opa, kakek atau nenek apa? Papa. Kalau manggil nenek? Mama. Oh begitu ya? Jadi tapi kalau manggil ayah dan ibunya apa dong? Ibu. Ibu manggil ayah? Papu. Papu? Oh. Supaya kita kelihatan ibu muda juga. Ada permainan favorit nggak yang Mala lakukan dengan Papa? Biasanya tuh Nonton. Iya nonton. Nonton apa sayang? Nonton apa? Kalau sama Papa tuh nonton berita. Malah. Nah, menurut Mala, Papa ini
orangnya seperti apa sih? Baik dan Lucu nggak? Lucu nggak? iya kadang-kadang. Kadang-kadang lucu. Oke, ini menarik sekali karena salah satu hal yang memang membuat seorang Yusuf Kalla dan juga keluarga bisa benar-benar menjadi keluarga harmonis. Yusuf Kalla menjadi seorang leader yang juga dikagumi dengan segala macam kiprahnya adalah yaitu tadi kasih sayang orang tua ya Pak JK. Bahkan bagi seorang Yusuf Kalla, Ibu Mufidah, istri yang begitu dicintainya ini adalah personifikasi dari sosok Atirah Kalla, yaitu almarhumah ibu kandung Pak JK. Dan Ibu Atirah dan Daeng Kalla lah yang membesarkan dan mendidik Yusuf Kalla hingga dapat menjadi sosok yang mempunyai prinsip luar biasa dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Ibu saya pernah mengatakan begini, kalau kehidupan, lihat di bawah. Kalau kau naik mobil, lihat orang yang naik motor, kau bersyukur. Kau nomboknya. Kalau naik motor, lihat orang yang naik sepeda, bahwa kau lebih baik. Tapi kalau belajar, kau lihat yang tinggi. Oh, dia sudah lebih pintar dari saya. Dia sudah masuk sarjana, saya belum. Jadi kalau dalam mengejar, kita harus mencapai prestasi yang lebih baik. Tapi kehidupan dia ke bawah supaya kau capai prestasi, tapi kehidupan tetap sederhana. Gitu. Dari ayah? Ayah sangat tegas sekali, tegas. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, dia pasti waktu kecil saya dihukum kita. Jadi tegas mencapai sesuatu, tapi satu hal, dia sangat menjaga persahabatan dengan teman-teman. Pak JK sekarang menjadi sosok yang seperti ini sudah sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tua? Oh, melebihi. Melebihi? Kalau kita jalan di Makassar, di depan rumah gubernuran, dia bilang mudah-mudahan kau nak jadi gubernur, tinggal di situ. Ternyata lebih dari gubernur. Jadi Bang Aduh sayang, ibu saya meninggal baru saja wapres. Ternyata doanya lebih tinggi. Saya selalu katakan untuk kita semua, anak-anak semua, yang paling dijawab doa itu doa dari ibu kepada kita semua. Kalau saya ada kesulitan, samping kasih tahu istri juga, minta didoakan oleh istri dan ibu. Terima kasih Pak JK, Ibu Mufidah, malah terima kasih para panelis, juga terima kasih sekali. Tidak selalu butuh orang keker untuk menjadi kingmaker, tapi butuh niat suci untuk menjadi juru kunci. Yusuf Kalla sudah bercerita, semoga kisahnya menginspirasi kita semuanya. Inilah Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari usaha hingga politik, kasat mata hasil karya sang Daeng Ucu berbuah api. Dijuluki Kingmaker, kerjanya satset dan gak lemar-lemar. Orang nomor 2 RI dari SBY dan Jokowi, pendamai konflik Poso hingga Helsinki. Anggota HMI hingga ketua PMI, semua pernah dijalani sebagai pengabdian untuk negeri ini. JK tak pernah berhenti, karena dia adalah juru kunci. Metro TV